Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, mari kita sama-sama belajar bagaimana menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita bisa maksimal dalam memahami, memaknai kurikulum merdeka bersama-sama. Mari kita mulai. Ada 3 topik kurikulum merdeka. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menggagas pembelajaran yang baik sesuai dengan minat dan bakat siswa di era kolonial saat itu, tapi pemikiran beliau sampai dengan hari ini masih bisa kita rasakan dan itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Topik yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Karena kita tahu murid-murid kita adalah seperti benih-benih tumbuhan dan tugas guru-guru adalah memastikan mereka memperoleh sesuai dengan kebutuhannya. Benih padi tentu saja memerlukan air yang cukup, benih jagung memerlukan air yang sedang, dan benih-benih yang lain. Dan tugas seorang guru adalah memastikan benih-benih itu tumbuh sesuai dengan kebutuhannya. Di topik ketiga, kita akan belajar penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan di dalam kegiatan yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Yang pertama, mengenali dan memahami sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas satu persatu modul-modul tersebut. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Satu, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Bahwa seorang pendidik, sebelum dia mengajar, dia sudah mampu dan mengenali kemampuan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan kodrat masing-masing. Tugas kita adalah memaksimalkan potensi yang mereka punya. Lalu yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, lahir dan batin. Lalu yang berikutnya, mendidik menuntun kodrat peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Inilah konsep yang dari awal Ki Hajar Dewantara kemukakan. Lalu mendidik sesuai zamannya, mendidik anak seperti mendidik rakyat, guru harus adaptif terhadap perubahan. Itu di modul 1. Selanjutnya di modul kedua, mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Sehingga anak-anak memahami bagaimana membedakan dan mempunyai kesadaran terhadap dirinya sendiri. Sehingga dimanapun dia berada, dia akan memahami tentang berbagai peraturan yang ada. Lalu berikutnya, pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan, namun memberi keterampilan berpikir, kecerdasan batin peserta didik. Sistem among ing ngarso sing tulodo, ing madya mangankarso tuturi handayani. Jadi seorang pendidik, dia akan memberikan contoh yang baik, lalu dia akan mendorong murid-murid itu supaya tumbuh dan berkembang, lalu memberikan motivasi, lalu mendampingi murid-murid itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Manusia merdeka mampu memerintah diri sendiri. Itu di modul kedua. Sedangkan di modul ketiga, pendampingan murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan dengan kondisi keadaan zaman yang berubah sangat cepat. Akan tetapi pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah melampaui zamannya. Oleh sebab itu pemikiran beliau masih bisa dipakai saat ini.
Lalu yang kedua, kita harus memahami juga bahwa murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan seumpama ikan itu harus terbang atau sebaliknya. Kita tidak bisa memaksakan seekor burung itu harus bisa pandai menyelam. Anak-anak punya kodratnya masing-masing. Tugas kita adalah mendampingi, memaksimalkan potensi yang mereka punya. Mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, setiap pendidik wajib memahami, mengetahui berbagai hal baru dalam dunia pendidikan. Berikutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang terbuka dan berkelanjutan dengan ajas trikon, sehingga anak-anak akan belajar terus-menerus sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Di modul berikutnya, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil persatuan bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Untuk menggerakkan itu perlu guru-guru hebat. Lalu yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak ibarat sudah berisi penuh coretan dan tulisan tersebut. Tugas guru hanya menebalkan dan memperjelas arti dan tulisan tersebut. Sehingga anak-anak ini tumbuh di eranya, tapi dia tetap memiliki budi pekerti yang baik. Sehingga dia akan mampu bersaing di masyarakat. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru bisa membimbing dan memantau siswa untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Perspektif guru tidak sama dengan siswa. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan siswa agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Itulah 5 modul yang ada di pembelajaran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mampu belajar, memaknai pendidikan yang lebih baik, dan mengantarkan anak-anak sesuai dengan kodratnya, mengantarkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia maju.